Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, NIM 2520082. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul macam-macam konsep kurikulum. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama, yaitu bagian A, yaitu kurikulum akademik. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya atau sekurang-kurangnya. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademik, yaitu yang pertama, studi yang bersifat integratif, dan yang kedua, pendekatan yang dilaksanakan, yang ketiga, pada sekolah yang fundamental. Ciri-ciri kurikulum subjek akademik mempunyai beberapa ciri-ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum yang B, kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Karakteristik kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Kelebihan kurikulum humanistik yang pertama, keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individu peserta didik. Dan yang kedua, meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragaman peserta didik. Dan yang ketiga, kurikulum ini masih kurang terhubung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 25277. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema atau masalah yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dan guru, tapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problema atau masalah yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik lagi. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 1920-an. Harold Rock mulai melihat dan menyadarkan kawan-kawannya bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Ia mengingatkan para siswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep baru yang diperolehnya dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial. Theodore Bramall pada tahun 1950-an menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Dalam masyarakat demokratis, seluruh warga masyarakat harus ikut serta dalam perkembangan dana pembaharuan masyarakat. Untuk melaksanakan itu, sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja hanya dapat membantu individu mengembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial. Yang pertama ada desain kurikulum rekonstruksi sosial. Ciri dari desain kurikulum ini adalah 1. Asumsi. 2. Masalah sosial yang mendesak. Yang ketiga, pola-pola organisasi. 2. Komponen kurikulum rekonstruksi sosial. A. Tujuan dan isi kurikulum. B. Metode. C. Evaluasi. 3. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum ini antara lain melibatkan A. Survei kritis terhadap suatu masyarakat. B. Studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional. Yang C. Studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal. D. Uji coba kaitan praktik politik dengan perekonomian. Yang E. Berbagai pertimbangan perubahan politik. Yang terakhir ada pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen kurikulum rekonstruksi sosial. A. Tujuan dan isi kurikulum. B. Metode. C. Evaluasi. 3. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum ini antara lain melibatkan A. Survei kritis terhadap suatu masyarakat. B.
Studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional. Yang C. Studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal. D. Uji coba kaitan praktik politik dengan perekonomian. Yang E. Berbagai pertimbangan perubahan politik. Yang terakhir ada pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan terlebih lanjut. Terkurang saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijatul Kubro dengan NIM 2521108. Baiklah, hari ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang kurikulum teknologi. Di mana di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, kaset atau video pembelajaran. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisasi masalah kurikulum dalam hal pembuatan, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional atau pembelajaran. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material atau bahan untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Adapun ciri-ciri dari kurikulum teknologi, yang pertama, tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, ada metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Dan yang ketiga, organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi tersebut. Yang keempat, ada evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat pada akhir suatu pembelajaran, 1 unit atau per semester. Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum, dapat memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, sangat beralasan bahwa dewasa ini semakin banyak kurikulum efektif yang selaras dengan perkembangan teknologi. Meskipun biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan kurikulum teknologi ini cukup besar, tapi sebanding dengan nilai yang didapat dan pembelajaran bagi para siswa pada saat model ini diterapkan. Salah satu kelemahan kurikulum teknologi ini adalah kurangnya perhatian pada penerapan dinamika inovasi. Model teknologi ini hanya menekankan pengembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah lingkungan yang lebih luas seperti organisasi sekolah, sikap guru, dan cara memandang masyarakat sangatlah